Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu KPM yang telah hadir di acara P2K2 seperti sampai bulanan kita, yaitu kita pada pertemuan kali ini akan membahas masalah perlindungan anak, di mana sebelumnya kita di modul ketiga yaitu membahas tentang kesehatan dan gizi. Puji syukur atas kehadiran Allah, karena Allah kita masih diberikan kesehatan. Salawat beserta salam kepada baginda Rasulullah SAW. Sebelum rapat dan pembahasan yang akan kita mulai, sebaiknya kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya ibu-ibu. Sebelumnya saya ingin menanyakan terlebih dahulu, apakah ibu sudah punya anak semua? Nah, saya yakin sekali ibu-ibu sudah punya anak 2 atau 3 orang ya Bu. Tahukah ibu apa yang seharusnya anak-anak miliki atau anak-anak yang anak-anak butuhkan? Nah, berikut adalah beberapa langkah pembelajaran tentang perlindungan anak. Salah satunya yang ingin saya sampaikan adalah apa itu anak? Anak itu adalah seorang yang baru dilahirkan, menjadi bayi, balita, remaja hingga batas usia 18 tahun, termasuk ia masih dalam kandungan. Selanjutnya, apa hak anak? Hak anak adalah yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun, dan yang seolah-olah merupakan suatu holy area. Apa itu hak-hak anak? Hak anak adalah hak untuk ia hidup, hak tumbuh berkembang, hak memiliki, dan hak partisipasi. Berikut adalah hak yang dapat diartikan dalam cat 02. Hak melekat yaitu asasi pada diri anak, pemberian Tuhan yang Maha Esa. Hak ada sejak dilahirkan, bahkan saat di dalam kandungan. Kewajiban orang tua untuk memenuhi hak tersebut. Jika tidak dipenuhi, maka menjadi pelanggaran hak. Jika orang tua tidak memenuhi, maka akan melanggar undang-undang perlindungan anak. Orang tua tidak mampu, maka negara harus diambil. Nah, kemudian selanjutnya adalah pada langkah ketiga tentang pengertian kekerasan dan perlakuan salah. Di belakang saya sudah ada picture di sini, yaitu tentang pengertian kekerasan dan perlakuan salah yang akan mempengaruhi si anak secara fisik, yaitu secara badannya, kemudian psikis, yaitu dalam pikirannya, dan seksual, tentunya apa yang dia rasakan. Secara fisik, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka pada tubuh anak. Itu misalnya ibu-ibu secara spontan melakukan kekerasan terhadap anaknya seperti mencubit, memukul di bagian kaki, paha, atau di bagian tangannya. Kemudian psikis ibu, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari dan atau disadari oleh pelaku. Secara spontan si anak dimarahi dan dibentak-bentak, sehingga si anak menimbulkan trauma yang mengakibatkan dia tidak akan pernah lupa apa yang kesalahan yang ia lakukan. Kemudian adalah seksual, perbuatan yang mengakibatkan rasa yang tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari dan atau disadari oleh pelaku. Nah, berikut adalah juga gambar dari kekerasan seksual yang dialami oleh anak. Kekerasan ini yang sebenarnya harus kita jauhi ibu-ibu, dan kita jaga anak-anak kita agar anak-anak kita terjauh yang namanya trauma, apalagi berkepanjangan. Trauma yang berkepanjangan.
Berikut adalah beberapa gambar yang ini saya perhatikan kepada ibu-ibu, yang mana perlakuan baik atau perlakuan yang benar. Kalau perbuatan yang benar, ibu-ibu tinggal mengangkat jempol seperti ini. Jika perlakuan yang salah, maka dibuat jempol menurun ke bawah gitu ya. Nah, ibu-ibu bisa melihat stiker yang ini, gambar yang saya. Nah, ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini gambar yang ketiga. Dan ini adalah gambar yang keempat. Nah, saya mau tanya kepada ibu-ibu, dari 4 gambar yang saya perlihatkan, di sini di mana yang seharusnya ibu nilai jempol yang benar atau jempol yang ke bawah? Baik ibu-ibu ya, dari 4 gambar ini adalah salah satu contoh perbuatan atau perlakuan yang baik atau perlakuan yang salah. Saya ambil satu gambar yang seperti ini. Sedikit saya berikan kesimpulan, yaitu dari gambar ini adalah jempol yang seperti ini ibu-ibu ya. Ya, saya tahu ibu-ibu akan memberikan jempol seperti ini. Ini adalah keluarga yang bahagia, di mana anak dan ibunya bercerita dan anak laki-lakinya bercerita dengan ayahnya. Ini adalah keluarga yang bahagia. Dan saya akan menjelaskan juga jempol yang ke bawah ibu-ibu ya, yaitu gambar yang ini Bu. Ini adalah gambar di mana anak-anak lain bersekolah, tetapi ia tidak bersekolah dan malah berjualan koran, seperti ini gambarnya. Kapan aku bisa ke sekolah? Kata si anak yang berjual koran. Nah, dari ini adalah perbuatan yang salah. Seharusnya anak yang di usia di bawah masih usia dalam pendidikan, seharusnya ia bertempat di sekolah, bukan mencari nafkah seperti ini Ibu ya. Ini adalah perbuatan yang salah. Selanjutnya adalah beberapa contoh kekerasan yang terjadi di lingkungan kita, seperti fisik, seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu memukul, mencubit hingga memar, dan juga fisik, melototi anak, mengatakan anak bodoh atau sebagainya. Seksual, yaitu memegang pantatnya atau bagian kelaminnya diraba-raba, atau dipaksa melakukan hal-hal yang tidak dipuji. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Untuk langkah-langkah berikutnya mungkin akan disampaikan oleh rekan-rekan pendamping yang lain. Untuk itu saya akhiri dan saya mohon maaf apabila banyak terjadi kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.